Hello and welcome to Football Now. One team who caught the eye were Indonesia, despite currently being sat 129th in FIFA's world ranking. Media besar Eropa Euronews ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Media besar Eropa tersebut mengatakan, jika kebangkitan sepak bola Indonesia menjadi dampak besar kenaikan gairah sepak bola dunia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, basis penggemar sepak bola yang penuh gairah, dan kumpulan pemain berbakat yang dapat dipilih melalui keturunan. Mungkinkah Indonesia menjadi kualifikasi kejutan untuk Piala Dunia FIFA 2026? Laga sengit antara tuan rumah Indonesia yang kesakitan, kontra King of Asia Jepang, ternyata menjadi laga primadona yang diminati banyak negara. Ratusan negara peminat hak siar pertandingan tersebut, melebihi jumlah di pertandingan timnas Indonesia sebelumnya. Jelang pertandingan big match, antara Indonesia versus Jepang, ternyata menarik minat 3 supporter beda negara sekaligus. Ribuan tiket sudah dipersiapkan PSSI untuk ribuan supporter dari negara lain yang juga akan segera berdatangan ke Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Media besar Eropa Euronews ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Media besar Eropa tersebut mengatakan, jika kebangkitan sepak bola Indonesia menjadi dampak besar kenaikan gairah sepak bola dunia. Baru-baru ini, media besar Eropa, Euronews memberitakan soal perjalanan sepak bola Indonesia hingga berada di titik ini. Saat ini, Piala Asia sudah menjadi ajang rutinan timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi ajang rutinan saja, bahkan semua kategori timnas Indonesia, mulai kelompok usia 17, hingga timnas senior, semuanya sudah lolos ke Piala Asia, dan hanya Indonesia lah satu-satunya negara kawasan ASEAN yang mampu menembus Piala Asia di seluruh kategori, sekaligus menjadi satu-satunya negara yang mewakili ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan, kehadiran timnas Indonesia disebut menjadi ancaman nyata bagi sejumlah raksasa Asia lainnya. Seperti halnya Piala Asia lalu, timnas Indonesia U23 baru pertama kalinya mampu lolos ke Piala Asia U23, walau Indonesia berstatus tim debutan yang baru pertama kali mampu lolos Piala Asia. Namun secara mengejutkan semua pihak, sepak terjang timnas U23 ternyata langsung melesat hingga menembus semifinal. Sebetulnya, tinggal satu langkah lagi, Indonesia menembus partai final yang sekaligus mengantongi tiket Olimpiade. Namun sayang, Indonesia harus tumbang dengan Uzbekistan di babak semifinal. Bahkan Indonesia nyaris menembus Olimpiade untuk yang pertama kalinya, yang digelar di Paris, Prancis. Tak hanya kemajuan sepak bola kelompok usia, bahkan, timnas Indonesia senior justru yang menjadi daya tarik sejumlah media dunia, termasuk media besar Eropa juga turut mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat. Media Eropa Euronews menyebut, dulu Piala Dunia hanyalah sebatas mimpi bagi Indonesia, namun saat ini, nampaknya Piala Dunia akan jadi ajang rutinan Indonesia, asalkan mereka serius untuk membangun sepak bola yang berkualitas internasional, dan saat inilah waktunya, Indonesia sudah menjadi bagian penting dari eksistensi sepak bola dunia. Bahkan sebab kemajuan sepak bola Indonesia, kini gairah sepak bola kembali mengangkat gairah pecinta sepak bola dunia. Hampir di setiap pertandingan timnas Indonesia, hak siar dari laga Indonesia menjadi pertandingan yang dinanti di berbagai negara belahan dunia. Dari pengaruh besar timnas Indonesia itulah, bahkan kemajuan sepak bola Indonesia disebut berperan penting untuk kembali mengangkat gairah sepak bola dunia. Berkat timnas Indonesia yang ternyata mampu menarik perhatian berbagai negara belahan dunia, hingga mengangkat gairah sepak bola dunia yang sempat menurun sebab pandemi. Berkat keikutsertaan timnas Indonesia di semua ajang bergengsi Asia, ditambah dengan dukungan supporter Indonesia yang sangat fanatik, kini setiap kali pertandingan timnas Indonesia, ternyata menjadi pertandingan yang paling banyak dinanti berbagai negara belahan dunia. Tak hanya sekedar berpotensi memberi ancaman para tim kuat Asia saja, bahkan kekuatan timnas Indonesia disebut akan terus berkembang, sebab, kini pamor timnas Indonesia semakin melesat, yang bahkan di setiap kali pertandingan timnas Indonesia kini sudah mulai sorot banyak media besar dunia.
berkat kemajuan pesat itu juga, pesona timnas Indonesia saat ini, kian menarik minat para pemain keturunan untuk ingin membela timnas Indonesia, yang saat ini eksistensi timnas sudah memiliki pamor besar, dan tengah menjadi sorotan berbagai media dunia. Garis besar dari pemberitaan media Eropa Euronews mengatakan, di kemudian hari, Indonesia menjadi negara langganan Piala Dunia, dan kemungkinan, Liga Champions Eropa akan dipenuhi pemain bintang Asia, dan salah satunya dari Indonesia. Itulah kutipan berita dari media Eropa, yang ternyata juga sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia secara terperinci. Berharap tak kehilangan satu poin pun, tak ada yang menduga, ternyata seserius inilah langkah timnas Jepang, jelang menghadapi Indonesia yang dianggap sebagai tim potensial yang sangat mampu memberi ancaman tak terduga. Tak main-main, jelang melawan timnas Indonesia di match kelima kualifikasi Piala Dunia, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyebut, bahwa ia memiliki tim khusus, untuk meneliti peta kekuatan calon lawan yang patut untuk diwaspadai. Tim khusus ini bertugas untuk menganalisis secara rinci para pemain yang menjadi lawannya nanti, setiap individu hingga gaya permainan para pemain skuad Garuda, khususnya mereka yang berstatus naturalisasi dan bermain di kompetisi Liga Eropa. Seperti yang diketahui, timnas Jepang beranggapan bahwa kekuatan tersembunyi timnas Indonesia yang kini sudah dipenuhi pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa. Bahkan menurut Hajime Moriyasu sebelumnya, Indonesia berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang, sebab bagi Jepang, hanya timnas Indonesia lah yang kekuatan utamanya hingga saat ini masih sulit diprediksi bahkan sulit ditebak. Direktur Timnas Jepang, Masakuni Yamamoto mengatakan bahwa, tim khusus dari Jepang ini memiliki analisis yang kredibel dan sangat kuat terhadap pemain naturalisasi bahkan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, untuk memetakan kekuatan secara individu hingga kerangka kekuatan Timnas Indonesia. Kami memiliki staf analisis lawan yang begitu kuat, jadi kami memahami segalanya soal apa yang akan terjadi di lapangan nanti saat menghadapi Indonesia. Ia juga menambahkan, saya tidak akan merincinya satu persatu, tapi saya sudah memeriksa semuanya, bahkan selama proses pendekatan pemain naturalisasi Indonesia, itulah ungkap Yamamoto, yang dikutip dari media Jepang. Dan yang membuat publik terkejut adalah, ternyata kerangka para pemain naturalisasi pemain Indonesia, memiliki kualitas yang hanya sedikit di bawah timnas Belanda, jika para pemain Indonesia mampu bermain secara tim dengan baik dan padu. Bahkan Jepang mulai khawatir jika itu sampai terjadi. Jepang akan merasa sangat malu jika sampai mengalami kekalahan dari Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk mengalahkan Jepang, dan ternyata, faktor chemistry hingga bongkar pasang pemain jadi problem utama timnas Indonesia untuk saat ini. Tak hanya berpotensi bisa saling mengalahkan, bahkan, keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia, sudah berada di titik, di mana para pemain Jepang benar-benar butuh dukungan di stadion untuk meningkatkan moral para pemain Jepang saat menghadapi tuan rumah Indonesia yang sedang kesakitan yang sangat bertekad meraih poin atas Jepang. Timnas Jepang akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Jepang, yang akan terbang langsung ke Jakarta, saat laga tandangnya melawan timnas Indonesia, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dilansir dari media Jepang, Ultra Soccer, akan hadir 3.000 supporter dari Samurai Biru yang memberikan dukungan secara langsung. Jepang akan mengirimkan tim pendukung sekitar 3.000 orang ke stadion. Stadion GBK diprediksi akan sangat meriah, tulis Ultra Soccer. Namun, jumlah tersebut diprediksi tak akan mampu membendung supporter Garuda yang jumlahnya lebih dari 70.000 supporter. Pertandingan antara Indonesia kontra Jepang ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya akan dihadiri 3.000 supporter Jepang saja yang akan terbang ke Jakarta, bahkan, 1.500 supporter asal Korea Selatan juga bersiap untuk mengatur koreografi bentuk dukungan dari warga Korea untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda bersama Sintayong akan mendapatkan dukungan tambahan dari ekspatriat Korea Selatan saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berita ini dilaporkan langsung oleh media Korea Selatan, yakni Yonhap News Agency. Ekspatriat Korea di Indonesia akan bergabung dengan supporter lokal Indonesia untuk yel-yel bersama meneriakkan dukungan pada Indonesia saat menghadapi Jepang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komunitas Ekspatriat Korea, Song Chang-geun. Dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Sintayong.
Mereka menyiapkan 1.500 tiket seharga 60.000 won, atau setara 600.000 per lembarnya untuk pertandingan tersebut. Berikut ungkapan Song, yang merupakan ketua supporter Korea untuk Indonesia. Sejak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat, kata Song Chang-geon. Dia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat hubungan antara Korea dan Indonesia, yang memiliki sejarah bersama sebagai mantan jajahan Jepang. Dari euforia ketiga negara tersebut, seperti Indonesia, Jepang dan Korea, ternyata berita ini menjadi trending di benua Eropa bahkan Amerika. Begitu kental hubungan ketiga negara tersebut, hingga Korea dan Jepang akan turut serta memeriahkan laga penting antara Indonesia kontra Jepang. Diketahui, lebih dari 141 negara dari berbagai benua sudah membeli hak siar pertandingan ini. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah seiring jadwal pertandingan yang semakin dekat. Duel sengit ini akan sangat menarik, sebab kedua tim akan sama-sama ngotot untuk meraih kemenangan. Terlebih bagi Indonesia yang sedang mengejar poin untuk merangsak naik menggeser Bahrain dan Arab Saudi, duel sengit antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, menjadi laga yang sangat menarik yang sudah dinantikan miliaran pasang mata di berbagai negara belahan dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.